Welcome to Pambusuang Village, located in Balanipa District, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, a coastal area known for its rich maritime traditions and strong cultural roots. Here, the Mandar language is more than just a way to communicate. It is the soul of daily life, heard in homes, at the docks, in schools, and in every traditional ceremony. But as time moves forward, the Mandar language in Pambusuan begins to show subtle signs of change, especially among the younger generation. This change tells a story of how language continue to adapt to modern life while keeping its deep cultural meaning. In this interview, we will explore the Mandar language through four linguistic aspects. The lexical aspect, where old and new words meet. The morphological aspect, which show shift in word forms. The phonological aspect, reflected in pronunciation differences across generations. And the semantic aspect, where meaning evolved with time and culture. Talk conversation with the people of Pambusuang, from respected elder to the young. We will uncover how this language remains a reflection of identity, wisdom, and the timeless spirit of the Mandar people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya izin memperkenalkan diri dan teman-teman, kami dari mahasiswa Universitas Sulawesi Barat. Jadi pertanyaan pertama itu di aspek leksikal atau perubahan kosakata. Menurut Taka, kata-kata Mandar apa yang dulu sering digunakan tetapi sekarang sudah jarang dipakai? Agak sulit, yang jelas ada banyak beberapa. Itu kan ketika misalnya benda ya tidak digunakan lagi, misalnya perahu, toh kan pernah dengar tuh tekeng
di Gulimu Iya. Sanggilan. Ada Sanggilan toh? Iya. Itu kan Sanggilan di Sande, tapi di kapal tidak ada mi. Itu pun juga misalnya bagian-bagian bendi, terus aksesoris, rumah juga kan semua rumah panggung itu. Iya. Nah itu beberapa hal tidak ada mi di rumah seperti ini. Jadi itu tinggal dicek saja di kamus misalnya istilah apa yang istilah-istilah pertanian juga banyak yang sudah tidak digunakan itu. Tidak berarti dia tidak hilang. Cuma ya itu tadi jarang digunakan. Makanya generasi sekarang itu kurang itu. Cuma ya tadi misalnya kita cek di kamus, nanti saya kasih filenya kamus Mandar yang terbit tahun 77. Kalau ini kan yang versi update ini ada digitalnya itu yang versi 77. Lihat sendiri mana yang tidak ada di situ. Dan ada kan yang misalnya yang dianggap bahasa Mandar itu sebenarnya bukan bahasa Mandar. Apa bahasa Mandarnya kursi? Kadera itu bahasa Portugis. Kedeira. Baju itu banyak baju, kemeja, bangku, kampung bahasa Portugis juga itu. Kampung Banua apa artinya Banua? Rumah. Ya, Banua mungkin tempat tinggal. tempat tinggal apa? Kampung. Kampung beda toh? Beda. Karena Banua itu awalnya rumah. Terus kuda bahasa Mandarnya kuda apa? Sayang. Kuda bahasa Mandarnya. Saya. Pokoknya apa yang di daerahmu? Kalau di Mamasa udah apa? Bukan toh, bukan sayan toh? Enggak apa, pasti ada. Yang ada rang terakhirnya. Darang. Nyarang, jarang. Karena yang membawa kuda dulu itu ke sini orang Jawa, abad ke-14. Apa bahasa Jawanya kuda? Ada orang Jawa? Bahasa Jawanya kuda jarang. Oh iya. Dibawa ke sini disiram. Terus kenapa jadi sayang? Itu apa artinya saya patuh deh? Apa? Bahasa Indonesia nah? Bahasa Indonesia? Menarik. Hah? Kuda menarik. Bahasa Mandar kan nih kuda menarik. Sayang Mak Jogi. Berubah toh? Berubah. Karena salah arti. Itu saya patuh artinya kendaraan para penari. Itu bahasa Arab sayyaratun. Jadi agak susah itu menyebut satu-satu tergantung kasusnya. Jadi makanya ada buku bahasa Indonesia judulnya itu 9 dari 10 bahasa Indonesia itu adalah asing. Artinya kita banyak menyerap itu. Jadi bahasa kadera mau bahasa Mandar itu bahasa Portugis. Jadi itu yang harus pai kuantitatif baru betul-betul kita catat mana ini. Itu jadi teman-teman misalnya kuesioner kato. Jadi misalnya kita bercakap, contohnya tuh bercakap bahasa Mandar dalam 1 jam, itu bisa dipastikan 50% itu serapan. Jadi itu anunya. Dan beda lagi kasusnya di pesisir sama pedalaman. Karena kan kalau di pesisir banyak serapan bahasa yang kita serap. Iya. Kayak tadi tuh bilang ada hang. Kita sayami di sini. Itu padahal dulu itu sama-sama jarang-jarang apunya tuh. Itu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, apakah Kakak melihat bahwa anak muda sekarang lebih sering menggunakan kata-kata bahasa Indonesia daripada bahasa Mandar dalam percakapan sehari-hari? Oh iya, seperti ini kan bahasa Indonesia. Karena kan banyak kasus, ya kan bahasa Mandar sendiri tuh banyak serapan, toh. Jadi itu yang menyebabkan dan pertimbangannya itu, misalnya saya anggap, ya saya pribadi karena saya lihat anakku di luar dia berbahasa Mandar. Kalau di sini saya bahasa Indonesia karena jangan sampai saya bawa ke Jakarta dia tidak tahu bahasa Indonesia kan. Iya. Juga itu jadi tidak bisa kasus dulu sekarang tidak bisa karena lain nih eranya. Iya. Membaca di bukumu pakai bahasa apa? Indonesia toh? Iya, bahasa Indonesia. Nah kalau yang kita ajari terus bahasa Mandar dia tidak tahu bahasa Indonesia kan jadi susah juga. Tinggal bagaimana cara-caranya misalnya buat postingan yang suka buat konten ya mungkin bahasa Mandar begitu. Baik. Untuk poin selanjutnya Kak mengenai aspek morfologis perubahan bentuk kata atau imbuhan.
Terus bagaimana cara orang dulu membentuk kata dalam bahasa Mandar? Apakah ada bentuk atau imbuhan khusus yang digunakan? Ada. Kalau lengkapnya itu nanti mulia di kamus, karena ini kita hafal sendiri kan. Ya. Ada beberapa itu terus perubahan ketika dia bersambung, apa contohnya ya? Kayak kan misalnya dia N terakhir, ketika ada anunya menjadi berubah jadi M. Terus apa gedung apa yang di Majene ini? Asama Lewang. Sama Lewang tuh, tapi ketika tertulis B sama Lebuang, tapi dibaca W. Ada juga terong begitu tuh. Ya, ya, ya. Jadi ada banyak hal di situ. Nanti cek sendiri di kamus mana-mana yang anu. Dan nanti yang di kamus yang saya kasih itu filenya ada di bagian awal. Mana yang imbuhan, akhiran, prefiks apa tuh. Yes. Itu yang bisa itu. Kan saya bukan ahli bahasa. Yes. Jadi yang bisa menjelaskan teknis-teknis gramatikalnya itu nanti lihat sendiri di situ. Langsung ke selanjutnya Kak. Saya akan bertanya sebagai aspek penulisnya atau perubahan bunyi atau pendapatnya. Pertanyaan itu adalah apakah Anda memperhatikan ada bunyi tertentu yang sekarang diucapkan berbeda oleh anak muda sekarang? Oh iya, kayak tadi tuh sama Lewang tuh. Khususnya itu kan misalnya terong, kerbau. Apa? Coba bahasa Mandarnya kerbau. Apa? Tedong. Tedong, yo. Terong. Itu kan terong. Itu kadang ada yang tedong. Ya. Tapi itu terong itu antara desa situ terong. Soro. Kan dia mau sodo. Soro to, terus dato Pak Elong. Tori mo. Apa artinya tori? Kasihan. Itu begini. Oh. Tapi tori kan beda itu tori, tori. Sama penulisannya tori. T O R I. Gitu? Tapi mau ketika beda pengucapanmu itu beda itu arti. Oh iya. Biasa ditulis kayak Todi. Tori, oh kan enggak pelafalannya dulu ini. Iya. Kan kalau yang anu tori mo, padahal tori, matori ada pis. Tapi ketika ada hal tori ada kayak Z sama H di situ itu tuh ya kasihan. Itu ada beberapa begitu. Dan itu kita enggak bisa salah karena kan jarang didengar apa toh. Itu jadi nanti di pengecekannya itu biasa di kamus apa semua. Jadi belum ada pesan ini tuh ya Kak. Apakah pelafalan kata bahasa Mandar itu sama seperti yang dulu Kak? Ada yang sama, ada yang tidak. Kan banyak yang berubah sekarang anunya. Tentu banyak lebih misalnya yang di daerah pedalaman lebih dulu toh lebih seperti yang dulu itu. Tapi itu kan kayak tadi tuh apa tadi kuda adahang darang kan tidak ada yang mengatakan salah itu karena memang dia di situ. Orang Sendana bilang jarang, Makassar juga bilang jarang, orang adahang. Padahal yang dimaksud itu jarang, jadi tidak bisa disalahkan kan masing-masing tempat ada istilahnya dialeknya. Nah kebanyakan dipakai dialek itu karena paling banyak populasinya itu Balanipa. Tapi kita tidak bisa menyalahkan yang lain, misalnya mau lain itu atau salian umano. Ya mungkin karena dia dari Tutarto terus dari Malunda itu tidak bisa karena memang ada kekhasan masing-masing. Sekarang dari aspek maknanya, apakah ada kata Mandar yang maknanya itu sudah berubah dibandingkan dulu? Jadi kayak tadi sayang Banua. Apa lagi? Ada beberapa tinggal apalagi yang diserap dari bahasa asing. Tapi sebagian besar masih sama, cuma yang banyak terjadi kasus sekarang tidak karena tidak dipraktekkan itu orang menjadi lupa itu bahasa. Contohnya apa ya? Apa deh? Ini contohnya ini. Bahasa yang Banua apa itu ada beberapa itu agak susah kita kalau tidak ada lihat anunya bagaimana kasus kata ini. Cuma ada contoh disodor ke kita, oh ini bagaimana itu bisa dianalisis, harus ada contohnya. Terus kayak kira-kira menurut kita itu anak-anak sekarang
sekarang itu memahami makna kata Mandar itu sama tidak sama yang dulu? Oh enggak nih, karena kan yang didengar sekarang jauh lebih sedikit bahasa Mandar dibanding dulu. Banyak anak tidak tahu yang istilah-istilah pimbul, pambule, kan tidak dipakai nih sekarang. Oh, enggak tahu itu? Ya tempat air. Kalau kita pergi sungai, apa lagi? Pokoknya bok-bok. Enggak tahu juga. Yang dari buah itu yang di tempat air kan sekarang jargon dipakai. Bok-bok itu saya pikir kayak nasi. Kalau di bahasaku ada di bahasaku tuh kayak ada bilang konek-konek, bilang ki bok-bok. Ya enggak apa di bahasamu tuh kan ada itu yang tempat air yang dibuat dari buah maja. Terus apa namanya nih? Koko tuh? Kan banyak orang tidak tahu itu lagi karena orang sekarang pakai jargon nih. Ya begitu contohnya, ada kata yang menjadi dilupakan karena tidak digunakan. Kota itu di bagian perahu ada yang lakukan di situ untuk menempelkan kemudi karena lengket itu diambil dipinjam untuk orang pacaran. Si kota, ya itu di situ jadi ada beberapa istilah itu ada istilah asalnya. Oh ini maksudnya. Kenapa menjadi nawawalawe? Karena kita di khususnya Mandar banyak istilah itu yang ketika diterjemahkan tidak pas. Misalnya orang manggombal itu makali tidak ada. Itu tidak bisa itu diterjemahkan secara harfiah. Misalnya ada lagu tuh ada dia mengungkapkan isi hatinya seorang laki-laki ke perempuan. Tanda jatuh cintanya dia sama gadis itu di depan rumahnya si gadis itu membentuk jalan setapak. Bahasa Mandaranya kalau di olowayamu menayok mating. Artinya itu karena dia sering jalan kaki ke situ. Tidak bisa itu terjemahkan secara ke bahasa Indonesia. Kan tidak romantis tapi ketika aku dengar lagunya menangis itu kok. Apakah kamu baru percaya ketika kuburanku ada di bawah pas tempat tidurmu? Itu begitu. Jadi banyak istilah-istilah yang dia mengambil simbol benda. Jadi tidak pasti ketika di Indonesia kan temunya itu di kalindak ada misalnya bolong tuh kalindak tuh masa dia mau sampaikan ke gadis hitam kan tidak bisa seperti itu. Jadi itu khususnya karya-karya sastra. Perhatikan lagu-lagu Mandar banyak itu yang mengambil simbol-simbol. Pertanyaan yang pertama itu dari aspek leksikal atau perubahan kosakata. Nah, saat berbicara dengan keluarga atau teman, kakak biasanya masih sering menggunakan kata-kata Mandar atau jarang nih? Rumah sering pakai bahasa Mandar karena di rumah ini yang bahasa sehari-hari itu bahasa Mandar. Soal perubahannya dari bahasa Mandar dulu sama yang sekarang. Yang sekarang saja yang dipakai, yang dulu-dulu sudah ditinggalkan karena jarang yang menggunakan lagi. Apakah kata Mandar sudah jarang digunakan karena lebih terbiasa memakai bahasa Indonesia? Kalau di kampung sini masih menggunakan bahasa Mandar karena dari anak-anak sudah diajarkan bahasa Mandar supaya mereka ketika keluar bahasa Mandar tidak kaku lagi digunakan. Kalau bahasa Indonesia palingan digunakan di sekolahnya saja. Aspek morfologi. Nah, ketika berbicara menggunakan bahasa Mandar, apakah bentuk katanya masih sama seperti yang digunakan oleh orang tua? Kalau perubahan katanya dari bahasa Mandar dulu yang digunakan oleh orang tua sudah ada perubahan karena sudah ada pergeseran kosakatanya. Contohnya kata tori sudah berubah dari sekarang kata tori yang digunakan oleh masyarakat sekarang. Apakah kadang mencampur bentuk kata Mandar dengan bahasa Indonesia dalam percakapan? Kalau itu sering dicampur adukan karena supaya adik-adik yang masih sekolah bisa menggunakan bahasa Mandar juga di lingkungan
sekolahnya dan juga di rumah. Contoh bahasa Mandarinnya itu gelamba manginoe. Mua diningun goyang, Om. Ayo kita keluar main dulu sebentar. Apakah kakak itu melafalkan kata-kata mandat dengan cara yang sama seperti orang tua atau kakak nenek kakak? Pengucapannya itu sudah bergeser karena bahasa Mandar dulu itu yang digunakan itu tidak sama lagi yang sekarang, karena bahasa Mandar dulu itu tidak digunakan lagi sekarang karena contohnya tadi yang saya bilang pergeserannya, dialeknya ketika pengucapannya sudah berubah. Apakah ada kata-kata yang Mandar yang menurut tak sulit atau diucapkan dan terdengar aneh? Kalau bahasa Mandar ya sulit diucapkan itu kata tori. Tori sama tori kan beda bahasa. Ya. Bahasa tori itu artinya itu memotong. Sedangkan tori kayak perasaan kasihan seperti itu. Itu perubahannya. Selanjutnya dari aspek semantik, apakah sebagai generasi muda kakak merasa ada kata Mandar yang maknanya sekarang berbeda dengan dulu? Kalau bahasa Mandar dulu sama sekarang banyak bahasa Mandar yang saya tidak tahu yang dulu karena bahasa Mandar yang sekarang itu tuh yang dipakai. Kalau soal yang bahasa Mandar yang aneh ke daerahnya jarang saya dengar. Apakah ada kata Mandar yang kakak ketahui tetapi tidak terlalu memahami makna aslinya? Banyak bahasa Mandar yang saya tidak tahu kata aslinya, sama artinya juga. Kata-kata contohnya tori. Tori itu banyak maknanya yang kata tori itu luas sekali maknanya sehingga banyak yang tidak tahu tori apa ini tori. Saya juga kadang masih bertanya tori ini apa.